Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin dan muslimat, saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun anda ada dan berada. Hari ini saya kedatangan salah seorang saudara saya. Nama bapak siapa? Haji Mulyadi Usman. Haji Mulyadi Usman dari Air Sebaku. Di sini beliau minta sedikit wejangan tentang persiapan menghadapi peralihan alam, katakanlah kematian ya Pak. Ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan. Ini beliau ya. Siapa tadi Pak? Mulyadi Usman. Mulyadi Usman. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi ya Pak ya tentang persiapan menghadapi kematian. Insya Allah. Itulah kebenaran Bapak datang hari ini. Kebenaran saya memang dalam kondisi duka Pak. Oh, duka. Mana untuk? Karena salah seorang daripada saudara saya meninggal di Jakarta. Satu perjuangan dalam dakwah Pak. Andrianto, kalau saya panggil dia itu Asep. Oh, Asep Ya. itu ya. Jadi beliau ini penunjang dengan beberapa saudara yang lain. Saya kan dakwahnya sampai ke Jawa Pak. Jakarta, Cianjur, Bogor, Parung, Bandung, terus kita Jawa Barat. Ngomong-ngomong aslinya kalau Bapak dari mana? Saya dari Maninjau. Oh, Indonesia. Maninjau, Sumatera Barat. Jadi kebenaran lah situasi itu yang sekarang sedang menyelimuti saya. Jadi enak kita cerita itu maksud saya itu Pak. Buka Iya, bukan berarti dengan ada ini tidak bisa ngomong, justru lebih enak gitu nah. Ibarat tuh hijab tuh terbuka. Dalam situasi ini. Dan saya tadi pagi juga sudah merekam persoalan itu juga. Jadi kita mulai aja Pak. Iya. Pak apa tadi? Pak Mulyadi. Pak Mulyadi ya. Jadi Pak Mulyadi, ada satu kesedihan bagi saya pribadi kepada banyak saudara kita. Terutama bagi mereka yang tua-tua. Iya. Nah, jarang nih saya ketemu yang cak bapak ini yang memang mencari dan bertanya bagaimana caranya nanti kalau umur kita habis lu mana lagi udah ini. Nah, itu. Itu bahasa kita selatan. Selatan di mana Pak? Selatan Kaur aslinya. Kaur. Oh, Kaur. Kalau Kaur tuh Nide ya Pak ya. Kaur. Nide ya. Nah, jadi bermula Pak. Kita mulai bercerita dari sebuah firman Allah. Jadi di firman Allah itu dikatakan in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu kan bahasa Arab gitu. Nah, kalau bahasa kitanya jika kamu mencintai Allah ikutlah aku atau Rasul ya. Nah, kata Rasulullah. Supaya kamu dicintai oleh Allah, kamu dicintai oleh Rasul. Nah, supaya dosa kamu diampuni oleh Allah dan dimaafkan pula oleh Rasul. Jadi kita diajak Rasul itu supaya kita dicintai Allah. dikasihi dan diampuni dosa oleh Allah. Itu tujuan kita mengikut Rasul. Yang jadi persoalan adalah umat akhir zaman ini semakin sekolahnya tinggi, dia semakin berpatok kepada tulisan buku, berpatok kepada pendapat dosen ke dosen, guru ke guru, tokoh ke tokoh. Akibat daripada itu daya nalar kita ini lemah. Kenapa seperti itu? Karena memang ada sistem yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebenarnya ada sebuah unsur kesengajaan untuk melemahkan daya nalar kita itu. Setiap kita berdiskusi di kampus ditanyakan itu menurut pandangan profesor apa. Nah itu. Para ahli itulah. Iya, para ahli apa.
Padahal kalau persoalan agama itu bukan tulisan, Pak. Bukan bacaan, tapi rasa. Nah, sudah itu juga setiap kita punya prediksi tetap tentang apa yang kita pahami gitu daripada persoalan agama itu. Boleh kita ngambil pendapat si A, si B, si C dalam artian untuk membanding boleh, untuk memperkuat boleh. Tapi yang sayang itu tadi kita tidak punya ini kuasa berpendapat. Nah, maka tampillah saya dengan beberapa sahabat, beberapa teman kan untuk membongkar persoalan ini. Jadi saya katakan kitab Quran itu keterangan. Benda yang diterangkan tidak ada pada kitab. Di mana kita cari? Nah, gitu. Nah, kita cari juga di kitab Quran ada keterangannya. Nah, makanya kata Nabi, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Rasul, ikut aku, kata beliau. Ikut dia. Supaya apa? Supaya kamu dikasihi, disayangi, dan diampuni dosa-dosamu oleh Allah. Nah, akhirnya mereka-mereka yang biasa belajar dengan buku, yang biasa-biasa belajar dengan teori ke teori, bingung. Akibat bingung, ditutupnya. Di mana kebingungan mereka? Kebingungan mereka adalah seketika mereka bertanya, bagaimana ngikut Rasul? Rasul kan udah mati. Kuburannya ada di Madinah. Kan itu kebingungannya, Pak. Ayat ini jelas mutlak, tidak bisa dibantah ini. Persoalannya, enggak kami ngikut Rasul, kemana? Sedangkan dia sudah mati. Segala orang nengok kuburnya ada di Madinah. Maka dijelaskan bahwa yang terkubur di Madinah itu adalah tubuhnya, badannya, jasadnya, casingnya. Yang di dalam tubuh itulah ruh, itulah diri yang sebenarnya, diri pada Rasul itu tidak terkubur. Nah, dia kembali ke makom semula, dia kembali ke tempat semula. Nah, dia kan dikatakan Rasulullah itu artinya utusan Allah. Berarti dari Allah dia berjalan ke kita. Selesai, balik lagi kepada Allah dia. Nah, tempat dia itu di mana? Supaya kita bisa ngikut tempatnya Rasul itu kini di mana. Nah, ternyata oleh Allah ditunjuknya dalam surah Al-Balad, Pak. La uqsimu bi hadzal balad wa anta hilum fi hadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap ada dalam negeri ini. Nah, negeri apa? Kan gitu. Kalau kita tengok di kitab-kitab Quran ditulisnya itu Mekah. Padahal bukan. Mekah itu baru dan itu pun juga dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Jadi ternyata Allah mengiring kita melalui Rasulnya untuk mempelajari negeri itu tadi. Nah, negeri itu namanya adalah negeri Bakkah. B-A-K-K-A-H. Bakkah. Nah, ada dalam surat Ali Imran 96-97 yang bunyinya inna awala baiti wudi alinasi lalazi bi Bakkah mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakalahu kana amin. Sesungguhnya kata Allah, rumah yang pertama kali aku yang membangunnya. Kalau aku yang membangunnya, Allah berarti. Nah, itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Bukan Mekah, Bakkah. Diberkati rumah itu karena di situ tidak ada hawa, nafsu, dunia, setan tidak ada di situ. Nah, isi alam semesta. Bukan alam semesta besar ini, bukan. Alam semesta diri. Nanti minta petunjuk kepada yang di dalam rumah tadi. Pertanyaannya, siapakah yang ada dalam rumah tadi? Yang duduk di atas kursi kerajaan Tuhan itu siapa orangnya? Nah, terjawablah dalam surah As-Saff ayat 7. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq.
Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama tidak ada di Allah, tapi ada di Rasul. Itulah maka isi alam semesta diri ini minta petunjuk kepada orang rumah. Karena dia ada di situ. Rasul tadi. Nah, selanjutnya lagi. Fihi ayatu. Di dalam rumah itu ada ayat. Nah, kita kini ku tidak pernah bertanya ayat itu ayat apa. Selalu aja kalau dikatakan ayat, kita katakan tulisan. Ayat dalam kitab Quran. Pada waktu dia mengatakan ayat, kitab Quran itu kan belum ada. Semua catatan wahyu masih di atas pelepah kurma, batu, daun-daun, kulit kayu. Nah, ternyata ayat di situ artinya adalah ruh, Pak. Dalam rumah itu ada ruh. Ada ruh dalam rumah. Dari mana kita tahu bahwa ayat itu adalah ruh? Nah, kita masuk ke kasus ke kisah tentang sahabat Nabi. Waktu Nabi menyampaikan wahyu yang bunyinya Zalikal kitab. Ini malam itu Bapak temu cerita ini. Sedemikian itu kitab. Nanya sahabat, ya Rasulullah, mahwal kitab. Apa kitab itu? Nah, kenapa sahabat bertanya? Ya karena barang kitab buku yang seperti sekarang ini belum ada. Tentu dia tanya, apa itu kitab? Kata Nabi, Alkitabul Quran. Kitab itu Quran. Terdiam sahabat. Dalam itu keluar lagi ayat yang bunyinya Yasin wal Quran. Tanya lagi sahabat, ya Rasulullah, mahwal Quran. Ya Rasulullah, Quran itu apa? Nah, sahabat tidak mungkin dia bertanya kalau kitab Quran yang hari ini ada. Ternyata barangnya belum ada. Semua catatan wahyu itu masih di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, kulit hewan, dan seterusnya. Belum tertulis. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Akhirnya dijawab oleh Nabi. Kitab itu adalah Quran. Quran itu bal huwa ayatu fis sudurul ladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatin lazzalim. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ada dalam dada kamu masing-masing. Tidak ada yang menzolimi kitab ini, Quran ini, ayat ini kecuali orang zalim. Nah, ternyata kitab itu adalah Quran, Quran itu adalah ayat, ayat itu adalah ruh. Nah, cerita ruh inilah Nabi itu dulu. Tidak hanya cerita buku, cerita ayat, apa tulisan-tulisan. Nabi itu dapat nulis, dapat baca. Jadi beliau menceritakan tentang ruh. Makanya kitab Quran itu saya katakan, satu pun tidak ada yang menceritakan sesuatu yang di luar diri kita. Pasti dia menceritakan isi diri. Tapi kalau ketemu ada kitab Quran itu menceritakan isi di luar diri, nah itu khusus bagi kita yang memang yang masih buta dengan apa yang ada di dalam diri. Makanya di ujung catatan-catatan itu sering kita temukan la'allakum turja'un. Mudah-mudahan kamu kembali. Kembali ke mana? Kembali memahami yang di dalam diri. Makanya keluar kata-kata man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, pasti dia akan kenal siapa Tuhannya. Nah, kalau kita sudah kenal Tuhan, mudah pula kita akan datang kepada Dia. Mudah kita berdialog dengan Dia dan mudah kita kembali nanti seketika jalan sampai kepada Dia. Itu persoalan. Nah, balik cerita tadi. Jadi di dalam rumah itu, Baitullah itu, disitulah Rasulullah sekarang, Pak. Duduk di atas kursi kerajaan. Tahta. Di Bakkah tadi kan? Ya, di Bakkah tadi, di negeri Bakkah. Jadi bukan Mekah, di negeri Bakkah. Di situ ada ayat ruh. Nah, ada ruh. Nah, di antara itu tadi, di antara ayat-ayat tadi ada makom Ibrahim, Pak. Fihi ayatu makoma Ibrahim. Nah, di antara ayat tadi ada makom, tempat tegak Ibrahim. Kalau tempat tegak Ibrahim ada di situ, berarti tempat tegak kita juga ada di situ. Yang pertanyaan ini Ibrahim ini siapa?
Siapa Ibrahim? Nah, ternyata di ayat lain kita tengok surat Al-Baqarah ayat 124-25 dijelaskan oleh Allah di situ, yang disampaikan oleh Rasulullah sendiri. Wa izibtala Ibrahim rabbahu bikalimati fa atamahunna. Qala inni ja'iluka imamal linnasi. Qala wa min zuriyati qala la yanalu ahdi zalimin. Apa kata Allah melalui Rasulullah? Ingat, seketika aku berikan sedikit ujian melalui kalimat kepada Ibrahim. Dia melaksanakannya dengan baik. Maka kami katakan kepada Ibrahim, aku jadikan engkau itu imam, hai Ibrahim, bagi manusia. Rupanya Ibrahim ini imam di situ, Pak. Kalau di situ Ibrahim adalah imam, tentu kita adalah makmum, Pak. Ya kan? Pertanyaannya, ini Ibrahim, ini kita sebagai makmum. Yang dihadapi itu siapa? Dalam bahasa Arab, hadapan itu, Pak, qobala yakbilu kiblatan, kiblat. Kita makmum, Ibrahim imam, kiblat orang yang dihadapi. Siapa beliau? Ternyata Muhammad itulah orang yang dihadapi. Muhammad itulah kiblat. Muhammad itulah perantara antara kita dengan Allah. Beliaulah wasilah. Nah, di rumah itulah, Pak, awal dan asalnya sholawat itu terjadi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya Allah, hubungkanlah kami kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, keluarga Muhammad di sini bukan anak-anaknya, Pak. Orang-orang yang sudah sukses sampai kepada beliau hari ini. Sebagaimana Ibrahim telah terdahulu sampai kepada Muhammad. Nah, disinilah benar ternyata memang Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizahirkan. Ternyata di tempat itu, di rumah itu, Ibrahim itu juga ngadap Muhammad. Ini yang tidak dipahami oleh orang akhir zaman. Ngapain ketawa? Makanya Ngapain? apa? Oh, lagi ngapain? Jangan dulu tuh, itu lagi ceramah tuh. Lagi ngapain? Lagi diskusi ya tuh. Diskusi kita. Ngapain? Nah, jadi Ngapain? setelah sampai situ, Tok, biasain. Nek tolong Nek, cucung Nek, lagi rekaman Nek. Sudah itu setelah kita mengetahui situasi itu, Pak, rumah negeri Bakkah, ada rumah yang Allah buat, dalamnya ada kursi, di atas kursi bertahta Muhammad. Itu adalah kiblat, Muhammad adalah kiblat, imam adalah Ibrahim, makmum adalah kita. Nah, ada jaminan mandakalahu kana amin. Siapa masuk rumah itu aman. Nah, inilah tempat yang aman, inilah negeri yang aman, Pak. Dalam artian goib. Kalau mana kita nak masuk rumah itu? Pertanyaan Bapak Abu. Itu yang menarik. Pak Ustadz, kami pengen datang ke situ. Berarti pentingnya ini. Nah, berdasarkan inilah maka Allah permudah agama ini dengan melahirkan Ibrahim ke dunia. Memerintahkan kepada Ibrahim, "Hei Ibrahim, buat tanda Baitullah di muka bumi." Itulah Ka'bah, Pak. Ka'bah itu tanda Baitullah, bukan Baitullah, tanda Baitullah. Nah, di depan Ka'bah itu ada makom Ibrahim. Makanya Allah berkata, "Wa min haitsu kharaqta fawali wajhaka satrul masjidil haram. Wa min haitsu ma kuntum fawali wajhaka satra." Dari mana saja kamu keluar, di mana saja kamu berada, hadapkan wajah batinmu itu ke Masjidil Haram. Nah, kenapa Masjidil Haram? Karena di dalam Masjidil Haram itu ada tanda Baitullah. Di depan tanda Baitullah itu ada makom Ibrahim. Nah, balik cerita kita tadi. Kita kok nak ngikut Rasul supaya dicintai, dikasihi dan diampuni dosa oleh Allah. Cak mana caranya? Nah, lah ditunjukkan oleh Allah. Pergi ke rumah itu. Pergi ke Baitullah hakikat. Ternyata kita tidak mampu. Makanya dimudahkanlah dengan cara tadi.
Nah, inilah yang disebut dengan sholat. Rupanya sholat itulah proses cara kita ngikut Rasul. Nah, selanjutnya kini kita tidak ngikut Rasul. Kita lah tahu kini Rasul di mana tempatnya, tapi tidak tercapai. Sudah dimudahkan oleh Allah dengan dijadikan Ka'bah tadi sebagai tanda Baitullah. Nah, cak mana cara kita mencapainya? Nah, rupanya selain tanda Baitullah yang ada di dalam Masjidil Haram, di tempat-tempat lain ada juga tanda Baitullah, Pak. Tapi namanya bukan Ka'bah, tapi masjid, tempat sujud. Nah, ada di rumah kita depan kan, mungkin dekat rumah Bapak ada juga. Nah, inilah persoalan. Nah, jadi Allah itu mencintai kita, menyayangi kita, Pak. Dia yakin suatu ketika nanti kita nak balik, makanya kita dilatih balik, Pak. Dilatih balik ke rumah lama, tempat kita dulu. Timbul pertanyaan, kenapa harus di situ? Kenapa harus di Ka'bah? Rupanya, Pak, batas zohir dan batin, batas alam gaib dan alam zohir itu di Ka'bah itu, Pak. Segala roh-roh orang yang dari Baitullah itu sebelum masuk ke badan anaknya dalam kandungan maknya, keluarnya di situ, Pak. Posisi tepatnya tuh di Hajar Aswad. Disitulah keluar. Jadi roh itu dibawa oleh dua orang malaikat yang wajahnya mirip dengan kita. Dimasukkan dalam kandungan mak kita, dimasukkan ubun-ubun, dan langsung jadi terparilah roh dalam hati. Nah, kita ini karena casing kita laki-laki, kita laki-laki. Kalau casingnya perempuan, lahirnya perempuan. Di situ tempatnya, Pak. Nah, nanti kalau mati, ya, kalau tubuh kita ini mati, tentu dikubur. Roh kita balik, Pak, ke situ lagi. Pintunya lah ditunjukkan. Makanya pintu Ka'bah itu, Pak, namanya Babus Salam. Pintu keselamatan. Kalau tidak masuk pintu itu kita balik nanti, Pak, tidak selamat, Pak. Karena langit dan bumi ini nanti bakal pecah, bakal jadi api yang membara. Itulah asal muasal neraka nanti. Nah, jadi Allah ajarkan, Rasul ajarkan cara balik. Sholat. Nah, sekarang saya sampaikan, antara sembahyang dengan sholat itu beda, Pak. Beda. Bedanya di mana? Kita bertemu dengan surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqim sholah li zikri. Jadi seketika Musa itu berjalan di padang pasir, dari kejauhan dia melihat api. Kemudian dia dekati cahaya. Dia dekati lagi sosok, Pak. Cak kita ini sosok besar tinggi gagah. Ngomong sosok itu, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, tapi sebenarnya bukan dia itu Allah, Pak. Dia itu hanya menyuarakan suara Allah. Sosok itu hanya menyuarakan suara Allah. Tidak ada Tuhan, akulah dianya. Oleh karena itu, sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Kan beda, Pak. Sembah oleh kamu akan daku dan dirikan sholat. Dalam sholat lah ya kami ingat saya, ya. Berarti Musa tahu wajahnya itu cak mana, bentuknya itu cak mana, sehingga dia bisa mengingat. Jadi setiap Musa itu sholat, beliau selalu mengingat sosok itu. Timbul pertanyaan, siapakah sosok itu? Nah, ini, Pak. Sosok itu adalah wasilah yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Lah ngapa tidak langsung kepada Allah? Allah itu nama, Pak. Allah itu nama zat. Ya kalau nama kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara. Tetapi yang dengan nama Allah ada wujudnya. Itulah bertemu dengan Musa. Itulah wasilah. Itulah perantara antara kita dengan Allah. Lalu siapakah wasilah itu? Mungkin Bapak ingat doa azan. Allahumma Rabbah hazid da'wati tamah wassolati qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah, dan seterusnya. Ya Allah, yang memiliki seruan yang sempurna, sholat akan didirikan, hadirkan di engkau wasilah, perantara antara aku dan engkau, ya Allah.
Siapa itu perantara? Siapa itu wasilah? Tentu Muhammad. Ati Muhammadani. Hadirkan Muhammad sebagai perantara, sebagai wasilah. Itu yang dilihat oleh Musa itu Muhammad. Tapi sayang 1000 kali sayang, umat Islam akhir zaman kan kurang mau berpikir seperti itu. Nah jadi Pak, diperintahkan oleh Allah, falyabudu rabb hadzal bait. Kau sembah Tuhan, kau sholat di tempat ini. Ditunjuknya Pak. Ini Ka'bah, ini makam Ibrahim. Nah, dikatakan fattakhizu mim maqama Ibrahim musholla. Kamu ambil sebagian makam Ibrahim, kamu sholat di situ. Ditunjukkan Pak. Jak mana kita sholat di situ Pak Ustaz? Tubuh kita, badan kita, jasad kita boleh di masjid, boleh di rumah, boleh di kantor, boleh di lapangan. Tetapi ingatan kita, rasa kita, kesadaran ruh kita harus di tempat itu. Kita mantapkan, tegak berdiri betul. Kita mantapkan tegak di depan Ka'bah itu dengan ingatan kita, dengan rasa kita, dengan kesadaran kita. Ambil sebagian makam Ibrahim. Nah, disitulah kita angkat tangan Pak. Allahu Akbar. Disitulah kita pasang niat, disitulah kita angkat tangan, disitulah kita berdialog. Mulai dari doa iftitah sampai kepada salam. Di situ terjadinya Pak. Kalau tidak kayak itu Pak, kita akan ngalur ngidul. Kita akan ke Pulau Bay mancing ikan, kita akan ke pasar belanja, kita akan ke kantor, ke kebun. Nah, itu pun juga sering kita keluar Pak, tapi dipertahankan. Ya. Dipertahankan. Jadi Allahu Akbar. Kita salat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mulai teringat. Jangan ditutup Pak. Kita kembali. Karena perintah falyabudu rabb hadzal bait. Nah, bagi mereka yang tidak mengerti persoalan ini, sekali dia takbir, dia akan keluar dari sembahyangnya. Dia mulai mancing ikan macam-macam. Nah, ini yang dikatakan fawailul lil musallin. Allazina hum an sholatihim sahun itu. Celaka orang yang sholat, yang mereka itu dalam sholatnya lalai. Tujuannya menuju Allah dan Rasul, tahu-tahu dia kemibang kemana-mana. Tak jadi dia sholat Pak. Sementara kening hitam. Ke masjid tiap sebentar, tapi dia tidak sampai kepada Allah. Nah, adanya orang yang sembahyang seperti ini Pak, inilah sebagai pertanda Pak, orang ini tidak akan sampai kepada Allah kalau dia mati Pak. Ukuran itu Pak, barometer itu. Makanya berbahaya memang. Nah, jadi kalau tidak cak itu sholat kita Pak, kalau habis masuk pakai tubuh ini, roh itu tidak akan kembali kepada Allah. Kalau kita tidak terbiasa kembali kepada Allah, makanya saya katakan sholat itu adalah latihan terkala kita kembali kepada Allah. Bolak-balik. Gitu. Itu satu. Dicelakakan pula oleh Allah. Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Yang lebih parah lagi, Al-Anfal 35. Wa makana sholatahum indal bait muttaqa'ah wa tasdiyah fazuqu azabah bima kuntum takfur. Tidaklah sholat mereka di sekitar rumah. Sesungguhnya sholat mereka itu sama kayak bersiul-siul bertepuk tangan baik. Kalau dari situ Pak, dianggap oleh Allah bertepuk tangan bersiul-siul baik. Rasakan oleh kamu azab yang pedih. Nah, dia azab Pak. Karena kamu kafir, dikafirkan pula Pak. Pada kita sholat, tapi tidak di tempat itu, dapat azab, dikafir-kafirkan Allah, karena tidak di tempat itu. Maka sangat penting tempat itu. Supaya apa? Supaya disaksikan oleh Rasul, disaksikan oleh Allah. Maka dalam surat Al-Baqarah ada ayat yang bunyinya begini Pak. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lama maytabi rasul mimma yang qalib ala akibai. Kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Ruh itu Pak, antara rasul dengan tubuh, supaya kita bisa menyaksikan manusia. Manusia mana? Menyaksikan tubuh kita nih Pak. Menyaksikan perangai tubuh kita.
Dan Rasul menyaksikan kita di tempat itu. Rasul menyaksikan kita di tempat itu. Tidaklah aku jadikan sistem kiblat seperti ini, melainkan aku ingin tahu siapa yang ikut Rasul dan siapa yang berpaling. Nah, kalau ikut Rasul itu di situ, Pak. Tapi kalau tidak di situ, dianggap berpaling oleh Allah, dianggap berpaling oleh Rasul, dan dia tidak disaksikan. Hancur gitu, Pak. Payah baik. Tunggu. Payah baik. Nah, dan nanti kalau dia mati, Pak, dia tidak kembali. Bayangkan berapa banyak saudara-saudara kita yang sholat. Maaf ya, tidak sampai seperti ini kondisi dia. Saya nak ngomong apa? Apalagi kalau saya ceramah itu, saya kan jarang dipakai kawan juga, Pak. Kenapa? Sebagian mengatakan kaji Pak Abu itu terlalu tinggi. Padahal bukan persoalan tinggi dan tidak tingginya. Ini kan barang ini ada tapi tidak dibiasakan. Acak Bapak kan datang, nanya. Nah, jadi itu caranya, Pak. Nah, kalau Bapak sudah seperti itu, dikit lagi nih, Pak. Kalau Bapak sudah bisa sholat seperti itu, maka janji Allah dalam surah Al-A'raf 143 kalau saya tidak salah. 43, 143. Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghilin tajri min tahtil anhar. Di tempat itu yang mengalir air di bawahnya, nah itu air Zam-Zam itu, Pak. Kiasnya air Zam-Zam. Aku cabut penyakit hati dalam dada mereka. Iri, dengki, benci, dendam, hasud, fitnah, tamak, loba dicabut. Nah, disinilah terjadi persembahan itu, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku ku berikan hanya kepada Allah, zat penguasa alam semesta. Jadi waktu kita hadir di situ, ini salatku ya Allah, ini ibadahku ya Allah. Salat ini stempel, Pak. Salat ini kalau tidak bagus, Pak, ibadah kita rusak segala-galanya. Mulai dari syahadat, puasa, zakat, haji, dan semua kebaikan akan rusak segala, Pak. Kalau sholat ini tidak bagus, maka sholat itu stempel. Makanya Nabi berkata, katanya, inna awala yuhasibu min amali bani adam fil yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama kali dicek oleh Allah tentang amal anak Adam itu sholatnya itu, Pak. Kalau sholatnya bagus, bagus amalnya. Buruk sholatnya, buruk amalnya. Sholat itu stempel yang menjadikan sebab diterimanya amal ini. Standar ini Ya. Standar minimal. Nah, sedangkan ibadah kita kan banyak, Pak. Ngasih istri makan, ngasih istri macam-macam kan banyak. Nah, jadi itu, Pak. Untuk apa ini ibadah ini? Sholat dengan ibadah ini untuk apa? Untuk dijadikan fasilitas berikutnya. Setelah Bapak nanti hidup di dunia ini, kan habis masuk pakai tubuh, Pak. Bapak akan pindah. Bapak butuh rumah, Pak. Bapak butuh perabot, butuh pelayan, butuh makanan, minum, kebun dan sebagainya, kendaraan. Sebagaimana kehidupan dunia ini gambaran kehidupan akhirat. Kalau tidak itu, Pak, nanggung, Pak. Saro gitu. Caranya bagaimana? Kita berikan kepada Allah. Nih Allah, kebaikan yang sudah kau buat, tolong dijadikan itu tadi, fasilitas. Makanya dalam Al-Quran dikatakan, wa basyiril lazina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu min minas samar wa rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha wal hum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Muhammad sampaikan kepada yang beriman. Itu ruh, Pak. Nanti kalau mereka habis tugas, mereka akan kutunggu di sebuah tempat namanya surga. Aku beri rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya ada 4 sungai, susu, arak, madu, air tawar. Dalamnya ada perabot, ada kamar-kamar, ada pelayan. Di sekitar rumah ada berbagai macam buah-buahan. Mereka makan buah sambil berkata, hazal lazi ruziqna min qablu bihi mutasyabiha. Ini makanan yang pernah kita makan di dunia dulu. Jadi dia menunjukkan sifat, Pak. Sifat makanan itu sama dengan makanan di sini, walaupun kelas beda. Nah, oleh karena itu, Pak, bagi kita yang hidup hari ini yang pasti yakin kita akan berpindah alam, buatlah fasilitas itu. Caranya salat. Salat yang bagaimana? Salat yang ditunjuki oleh Allah dan Rasul seperti yang saya ceritakan tadi. Itu, Pak. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak.